Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga Anda semua tetap sehat penuh dengan sukacita. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Istrimu Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului tuntut Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Aku Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan engkau menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah Elisabet dan Sakaria, saya dapat merenungkan bahwa Allah punya rencana yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Siapapun kita, apapun latar belakang hidup kita, seberat apapun dosa kita, Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kita masing-masing.
Tinggal bagaimana kita dengan hati yang merendah selalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi rencana Allah. Elisabet dan Zakaria sudah lanjut usianya. Bagaimana mungkin mereka bisa punya keturunan? Tetapi tidak mustahil bagi Allah. Allah punya rencana yang baik. Dan Allah selalu mendampingi setiap orang yang setia kepadanya. Zakaria dan Elisabet mendapat berkat karunia dari Allah yang luar biasa. Maka mari kita semua akan memperoleh rahmat dan berkat yang luar biasa dari Allah. Asalkan kita berjuang untuk mempersembahkan hidup kita seperti Zakaria dan Elisabet. Kadang kita ragu-ragu. Tapi ingat, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Suatu keajaiban, suatu mujizat, Elisabet akhirnya mengandung. Maka Elisabet mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan tidak menutup mata bagi Anda. Tuhan tahu apa yang sedang Anda inginkan. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup. Dan Dia sedang membantu Anda saat ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap percayakan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang merindukan keturunan dalam kehidupan mereka. Berkatilah pasangan suami istri Tuhan, yang sangat merindukan keturunan. Berikanlah mereka keteguhan iman. Biarlah mereka selalu berharap hanya kepadamu dan berjuang bersama-sama dengan Engkau. Berikanlah mereka masing-masing keturunan Tuhan. Biarlah hidup mereka juga menjadi tanda kehadiran. Biarlah mereka terus mewartakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.